mengetahui di daerahnya itu Pinesepuhnya siapa saja. Nah, kemudian lantas sekarang kalau mau ada apa-apa agar supaya minta pertimbangan atau memang rapat mengundang dan lain sebagainya. Itu agar supaya bisa memberikan nasihat-nasihat. Begitu pula daripada Dewan Pembina nanti melewati Dewan Pertimbangan maupun juga Dewan Penasihat akan selalu menganjurkan supaya para Pinesepuh yang ada pada daerahnya itu supaya betul-betul menjadi sumber daripada saran-saran, pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh daripada para Pinesepuh itu. Jadi betul-betul kita tidak hanya menghormati kemudian suruh istirahat saja, tidak. Justru karena kita menempatkan dan hormat, kita harapkan itu supaya secara aktif bisa memberikan petunjuk minimal dalam rangka tuturi handayani daripada pada para Pinesepuh kepada semua unsur-unsur Golkar itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk dapat bertemu itu pada DPP Golkar, pada pengurus, kepada Dewan Pembina, pada Presidium Harian maupun juga kepada pimpinan DPD tingkat 1, tingkat 2 maupun juga pada Dewan Pertimbangan maupun juga Dewan Penasihat. Bahkan kalau mengetahui kader-kader Golkar bisa langsung kepada kader-kader Golkar itu untuk memberikan nasihat kepada mereka itu. Sehingga kalau ada perbuatan yang salah tidak menjadi terlanjur. Begitu pula sebetulnya kalau juga bisa menjadi pengamat gitu. Misalnya ada tindakan-tindakan yang salah seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Harjo tadi daripada para penjabat, itu segera bisa disampaikan. Kalau bisa hubungan langsung untuk beri nasihat, kalau ewoh-pekewoh ya sampaikan sebagai masukan kepada Dewan Pembina atau kepada penjabat. Nah, gubernur misalnya kepada Menteri Dalam Negeri. Begitu pula pada penjabat-penjabat daerah daripada unsur departemen juga begitu, bisa saja. Untuk itu saya tidak perlu, jangan sampai ragu-ragu pada Pinesepuh itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi kita memang mengharapkan, mengakui akan jasanya, kita tempatkan sebagai Pinesepuh itu sebagai satu contoh dan teladan. Tapi sampingnya itu juga jangan kasarnya jangan tega untuk meninggalkan daripada yang masih melanjutkan perjuangan para Pinesepuh dan masih diharapkan untuk dapat memberikan nasihat, saran dan sebagainya. Tidak perlu ditujukan menjadi Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan. Sebab kalau di situ lantas nanti ditempatkan sebagai anggota saja, dan mendukung ewoh-pekewoh nanti daripada yang tua itu pada yang muda kepada yang tua gitu. Ya, demikian Pak Widya gitu. Dan silakan yang belakang Pak Majid. Pak Majid. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tertarik sekali apa yang saya dengar rencana yang telah dijelaskan oleh Bapak Ketua DPP Golkar serta rekan-rekannya terdahulu. Tapi dalam hal ini sesuai dengan pengalaman saya di daerah, ini di Sulawesi Tenggara yang mungkin Bapak Ketua Pembina bahwa Sulawesi Tenggara selama pemilu sampai pemilu terakhir ini selamanya mencapai persentase kelebihan suara yang tinggi. Di dalam menetapkan pembinaan kader-kader Golkar di daerah, itu juga tidak kalah pentingnya bagi bapak-bapak dari anggota-anggota pembina atau fungsionaris daripada Golkar, jika datang di daerah kiranya memberikan atau meluangkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan khusus antara kader-kader Golkar, baik yang ada di kecamatan maupun yang ada di kabupaten maupun di tingkat 1. Ini pengalaman saya yang lalu. Begitupun bapak-bapak dari pembina Golkar yang ada di daerah kemungkinan juga diberikan kesempatan untuk mengadakan ceramah-ceramah ilmiah pada perguruan-perguruan tinggi, baik yang swasta maupun pemerintah. Ini sangat besar dampaknya positif
Apalagi waktu kita mengadakan pembinaan secara ini, utamanya kepada generasi muda. Inilah yang saya dapatkan sampaikan sebagai informasi pengalaman saya di dalam selama di Golkar ini, khususnya di daerah saya. Kemudian tentunya juga hal-hal yang kemungkinan tidak langsung secara cepat mempengaruhi daripada Golkar, tapi toh nanti dampaknya akan berpengaruh, khususnya di dalam menghadapi usaha kita, di dalam bersukses, lebih khusus lagi di dalam daripada sukses pemilihan umum. Jadi ada antara lain, barangkali di sini tidak terlalu tepat, tapi karena ini saya rasa bahwa ini ada hubungannya dengan pemenangan hasil daripada konsolidasi Golkar yang akan datang. Mengenai situasi perguruan tinggi Universitas Haroleo di Kendari, karena kebetulan